Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi one sample t-test yang akan dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja, yaitu yang pertama pengertian. Apa itu one sample t-test? One sample t-test adalah prosedur pengujian satu sampel yang memiliki mekanisme kerja, yaitu rata-rata suatu variabel terhadap nilai konstanta yang telah ditentukan. Tujuannya yaitu membandingkan rata-rata satu variabel dengan nilai standar yang ditentukan. Selanjutnya yaitu ada rumus dari one sample t-test yang yaitu T sama dengan X bar min mu dibagi S per N akar N. Selanjutnya prosedur pelaksanaan one sample t-test. Yang pertama yaitu menyusun hipotesis, menyusun taraf signifikan, menghitung uji statistik, dan juga membuat kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pelaksanaan one sample t-test. Jadi contoh soal, seorang kepala sekolah mengklaim bahwa rata-rata nilai ujian matematika siswa di sekolahnya adalah 75. Seorang guru ingin menguji klaim tersebut dengan mengambil sampel acak dari 12 siswa dan mendapatkan nilai berikut: 72, 78, 80, 74, 76, 77, 79, 73, 75, 71, 74, 78. Dengan tingkat signifikasi A sama dengan 0,05, apakah ada bukti yang cukup untuk menolak klaim kepala sekolah? Berikut penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya dalam uji satu arah, kita hanya menguji apakah rata-rata ini lebih besar dari nilai yang diharapkan. Jadi langkah yang pertama menentukan hipotesis. Hipotesis 0 yaitu rata-rata siswa tidak lebih besar dari 75. Kemudian hipotesis alternatif, rata-rata siswa ini lebih besar dari 75. Jadi karena kita hanya tertarik pada apakah rata-rata lebih besar, ini adalah uji satu arah ke kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kedua dalam menghitung statistik uji pada penerapan one sample t-test, yang mana rumus uji T itu adalah T sama dengan X bar dikurangi mu per S dibagi akar pangkat N, yang mana X bar sendiri adalah rata-rata sampel, terus mu adalah rata-rata populasi, dan S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Dalam mencari X bar kita perlu mengetahui dari banyaknya sampel sendiri, yakni seperti 78, 78, 80, 74, 76, 77, 79, 73, 75, 71, 74, dan 78. Dan semua itu dibagi dari jumlah banyak sampel itu sendiri yang berjumlah 12, dan hasilnya adalah 75,58. Setelah kita mengetahui dari rata-rata populasi, maka kita bisa mencari nilai X bar dikurangi X bar akar pangkat 2 seperti tabel di belakang ini. Dan untuk mencari standar deviasi, rumusnya adalah akar pangkat sigma dikali X1 dikurangi X bar akar pangkat 2 dibagi N kurangi 1, yang mana nanti itu hasilnya adalah S akar pangkat 90,88 dikurangi 12 kurangi 1 sama dengan akar pangkat 90,88 dibagi 11, dan hasilnya adalah 2,86. Dan untuk mencari T tabel tadi kan kita sudah mengetahui akan rata-rata dan juga standar deviasi dan juga nilai-nilai yang tadi, maka kita dapat menghitung T sama dengan X kurangi mu dibagi S per akar pangkat N, yang mana tadi X kurangi X barnya udah ketemu 75,8 dikurangi 75 dan dibagi 2,86 per akar pangkat 12, dan hasilnya adalah 0,707. Selanjutnya untuk mencari langkah ketiga, yakni kita harus membandingkan akan dengan nilai kritis, yakni kita dapat menggunakan derajat kebebasan DF, yang mana itu rumusnya adalah N kurangi 1 sama dengan 12. Kan kita mengetahui banyak dari populasi tadi 12, maka kita menghitung 12 dikurangi 1 yakni 11, dan dari data dan dari tabel distribusi T untuk DF sama dengan 11, maka jika kita mengetahui akan nilai signifikansinya 0,05, maka nilai T tabel dari 0,5 dan 11 kita dapat mendapatkan yakni 1796. Karena T tabel dari 0,0
T tabel dari 0,707 itu lebih kecil daripada 1796, maka kita gagal untuk menolak hipotesis Howard. Maka tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata nilai siswa lebih besar dari 75. Dengan kata lain, klaim kepala sekolah itu bahwa rata-rata nilai siswa adalah 75 masih dapat diterima. Maka dapat disimpulkan one sample t-test itu digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari suatu sampel berbeda secara signifikansi dari satu nilai tertentu, atau biasanya nilai populasi atau nilai yang diharapkan, atau juga hipotesis nol. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.